Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Jumat Agung. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kemarin pagi di daerah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan sekitarnya terjadi gempa yang begitu kuat dalam durasi yang sangat lama. Sepanjang hidup saya, ini adalah gempa terkuat dan terlama yang pernah saya alami. Setelah gempa terjadi, ada dua gereja yang ada di Sulawesi Utara yang atapnya roboh akibat tidak tahan gempa. Lantas di ruang makan bersama dengan beberapa imam yang lain, kami merenungkan bahwa gempa adalah ujian paling murni dari alam untuk menguji kualitas suatu bangunan. Setelah pembicaraan ini, saya juga merenungkan bahwa wujud lain dari gempa yang diberikan oleh alam untuk hidup manusia ialah penderitaan, pergumulan, sakit, dan lain sebagainya. Di dalam deritalah iman kita akan diuji, bahkan dimurnikan. Hari ini kita mengenangkan sengsara, penderitaan, dan wafat Kristus. Karena itu, banyak sekali makna yang bisa kita renungkan pada perayaan atau pada Jumat Agung ini. Bacaan pertama berisikan tentang nubuat Nabi Yesaya tentang penderitaan dan sengsara Yesus. Nabi Yesaya menulis, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nubuat ini mengingatkan kita akan cinta yang tidak bertepi dari Tuhan yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa selain karena cinta, Yesus mau menghadapi penderitaan itu karena ketaatannya kepada Allah. Sedangkan di dalam bacaan Injil kita mendengarkan secara lengkap kisah sengsara Yesus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan pertama Nabi Yesaya menggambarkan dengan sangat indah realitas yang sesungguhnya terjadi dari kisah sengsara Yesus, yaitu karena dosa, karena kejahatan, kedurhakaan manusia, maka Yesus ditikam, diremukkan, menderita, dan wafat di atas kayu salib. Jika nubuat Yesaya ini kita renungkan dalam terang bacaan Injil, maka kita bisa melihat bahwa salib Kristus itu pertama-tama bukan tanda derita, pengorbanan, dan sengsara, tetapi salib Kristus pertama-tama adalah tanda dan lambang cinta, tanda dan lambang kasih. Karena itu, jika seorang pengikut Kristus mengatakan bahwa ia sedang mencintai, harusnya ia mencintai seperti Yesus mencintai, dengan totalitas dirinya, dengan derita, dengan sengsara, dan penuh pengorbanan. Pada titik ini, kita tidak akan lagi melihat pengorbanan, penderitaan, dan sengsara sebagai beban hidup, tetapi semuanya itu adalah ekspresi cinta seperti yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Misalnya, ketika seorang bapak keluarga banting tulang untuk menghidupi keluarganya, seorang ibu bersusah payah untuk mengurus suami dan anak-anaknya, atau seorang anak harus rela berkorban untuk mengurusi orang tua mereka di masa tua. Semua itu adalah bukan tentang beban hidup, tetapi suatu ekspresi cinta. Kedua, ketika saya merenungkan tentang kisah sengsara Yesus ini, saya teringat akan sebuah video dari seorang anak kecil yang mengalami sakit kanker. Dalam video itu, ayahnya bertanya kepadanya, "Mengapa Tuhan memberikanmu sakit kanker?" Ia menjawab, "Karena Tuhan memilih saya, karena aku adalah seorang anak laki-laki yang berharga di mata Tuhan, yang spesial di mata Tuhan." Ayahnya bertanya
bertanya lagi, apakah kamu marah kepada Tuhan? Ia menjawab, saya tidak marah kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan telah memilihku untuk melewati sakit ini, untuk mengalami sakit ini, dan bukan saudara-saudara saya yang lain. Saya tidak mau agar mereka mengalaminya. Bagi saya secara pribadi, jawaban anak kecil ini adalah jawaban yang indah, dan jawaban ini berasal dari seseorang yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan. Ia tidak menolak sakitnya dan tidak marah kepada Tuhan. Dengan iman yang ia miliki, ia merangkul dan mencintai sakitnya dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilihnya untuk mengalami sakit dan derita yang ia alami. Marilah di Jumat Agung ini kita tidak melihat derita, sengsara atau pergumulan kita sebagai sesuatu yang negatif, tetapi semua itu adalah cara kita untuk ambil bagian dalam sengsara dan wafat Kristus. Karena itu, jika kita menderita karena berbagai alasan atau berbagai sebab, maka janganlah kita menolaknya, tetapi datang dan pandanglah salib Yesus Kristus serta persembahkan seluruh penderitaan kita kepada Yesus agar kita kuat memikulnya, memikul semua pergumulan kita, sebagaimana Yesus sendiri bersabda, datanglah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh salib adalah tanda cinta, tanda kasih Yesus yang tidak bertepi. Tuhan memberkati kita semua.